Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga hari ini kami beroleh kesehatan dan sukacita dari Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Senin 12 April 2021 tertulis dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam bahasa Batak, di patutoru do dirina, nagabe pangoloi do ibana paima mate, pola tumate tarsilang. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kehidupan ini, kita telah sering mendengar bahwa kita tidak boleh meninggikan diri, namun justru merendahkan diri. Hal ini berlaku untuk semua orang, terutama umat Kristen. Sebagai umat Kristen, tentunya kita ingin memberikan contoh yang baik bagi dunia ini. Seperti Yesus Kristus yang juga mau merendahkan dirinya. Merendahkan diri yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita, yaitu melalui ketaatannya kepada Allah. Dan itu menjadi landasan bagi kita untuk meneladaninya. Kristus mempunyai karakter kerendahan hati yang mendatangkan kemuliaan. Dia merendahkan dirinya demi kepentingan banyak orang, memperdamaikan manusia dengan Allah. Sekalipun dengan siksaan, penderitaan yang amat sangat, bahkan sampai pada kematiannya di kayu salib. Akan tetapi, Yesus merendahkan dirinya sebagai hamba yang hina, demi memulihkan harkat hidup manusia, dan mempersatukan kembali dengan Allah, Sang Sumber hidup. Berbicara tentang merendahkan diri, bukanlah rendah diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain. Kita terbuka dengan kekurangan diri kita dan tidak memandang kekurangan orang lain. Merendahkan diri berarti bergantung penuh pada kekuatan Tuhan, sehingga hidup kita berjalan sesuai kehendaknya. Allah mengkehendaki kita untuk merendahkan diri di hadapannya, agar Ia membentuk kita menjadi semakin berharga. Menjauhkan sikap egois, belajar tidak menonjolkan diri, mengalah untuk kepentingan bersama, dan mengakui segala kekurangan kita kepada Tuhan. Seperti halnya Tuhan Yesus juga merendahkan dirinya dan menjadi manusia sama dengan kita manusia. Namun kemudian Allah meninggikannya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Kiranya kita dapat menyadari betapa pentingnya meneladani Yesus yang mengosongkan diri, melepaskan identitas dan hak istimewanya, dan mau merendahkan diri di dunia ini. Dia adalah anak Allah, namun rela menderita demi kita. Dia berkorban karena keberdosaan kita, sehingga sekarang kita adalah orang-orang yang dimenangkannya. Maka untuk itu, marilah kita mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan bersama, dan terpenting mengutamakan kehendak Tuhan. Berjuanglah menjadi pribadi yang rendah hati, karena bagi Tuhan kita sangat berharga. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Ajarilah kami untuk dapat melakukan firman-Mu, menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Engkau, menjadi hamba yang rendah hati dan setia mempercayai-Mu. Berkatilah setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.